Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam futuristik. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Kau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Astaghfirullah, ya Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu ya Rabbi. Wa dharul ladzina yulhiduna fi. Lanjutkan kajian menarik kita terkait dengan fenomena alam yang disebut di dalam Al-Quran dalam bentuk ayat-ayat kauniyah, di mana kita bisa belajar banyak hal dari ayat-ayat kauniyah itu. Al-Quran menginspirasi umat Islam untuk mengamati dan memahami, bahkan melakukan penelitian terhadap berbagai fenomena alam itu, dan kemudian memotivasi kita untuk memanfaatkan segala macam karunia Allah yang ada di langit dan di bumi dan di sekitar kita itu untuk kepentingan kesejahteraan peradaban manusia. Kajian meneliti, memahami, dan kemudian menginspirasi kita semua, bahkan memotivasi untuk mengambil pelajaran dari dalamnya. Di antaranya adalah terkait dengan fenomena air, di mana air ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan, bahkan untuk berbagai aktivitas, termasuk untuk kegiatan industri dan kebutuhan energi. Sebagaimana air yang memiliki banyak manfaat, Al-Quran juga mendorong kita untuk memahami tentang api itu, mengambil pelajaran dari dalamnya, bahkan mengambil manfaat dari energi panas yang dihasilkan oleh api itu. Kita akan sambungkan dengan mengambil sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu. Di antaranya yang terdapat di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 71. Afara'aitumun naral lati turun. Apakah kalian tidak memperhatikan api yang kalian nyalakan? Dan yang kedua ada di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 73. Nahnu ja'alnaha tadzkiratan wa mata'al lil muqwin. Kami jadikan api itu peringatan atau pelajaran dan sesuatu yang bermanfaat bagi al-muqwin. Dari dua ayat ini saja kita sudah mendapatkan inspirasi dan motivasi dari dalam Al-Quran supaya umat Islam ini, bahkan umat manusia itu memahami, memperhatikan, memahami, meneliti, dan kemudian mengambil manfaat dari api itu. Sehingga digambarkan dalam dua ayat ini, satu, apakah kalian tidak memperhatikan api itu, dan yang kedua ditegaskan bahwa pada api itu ada pelajaran dan manfaat yang banyak bagi yang disebut al-muqwin. Kita sudah mengkaji tentang al-muqwin itu adalah orang-orang yang kesehariannya atau interaksi aktivitasnya terkait dengan api. Misalnya para pengguna energi panas api itu. Dan kalau kita kaji lebih jauh, api itu bisa muncul dari bahan bakar yang kemudian dibakar menghasilkan panas. Pada level tertentu suhunya akan memunculkan api. Tapi poin pentingnya adalah manfaatnya terkait dengan energi panasnya. Nah, kemudian ketika kita melakukan kajian lebih jauh, lebih mendalam terkait dengan energi itu,
maka kita menemukan manfaat yang sangat luas di dalam peradaban manusia. Hari ini kita akan lebih jauh melihat perkembangan peradaban manusia terkait dengan energi itu. Pada dasarnya Al-Quran sudah menggambarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan segala yang ada di planet bumi ini untuk kepentingan peradaban manusia. Manusia bisa memanfaatkan apa saja yang sudah disediakan Allah di planet bumi ini. Salah satunya adalah sumber energi. Yang kita lihat bahwa energi itu menempati posisi yang sangat sentral. Begitu energi ini menurun, kekurangan energi, maka itu menjadi rem terhadap berkembangnya peradaban manusia. Nah, yang menarik dalam beberapa dekade terakhir ini kita melihat umat manusia mengalami krisis energi. Sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami situasi ini, ikut memikirkan, dan kemudian syukur-syukur bisa ikut terlibat di dalam mencari solusi alternatif atas krisis yang terjadi pada manusia. Kenapa peradaban di muka bumi ini mengalami krisis energi dalam beberapa dekade yang terakhir? Maka kalau kita baca dalam perkembangan berbagai macam berita terkait dengan penggunaan energi dan pertumbuhan peradaban manusia, memang terjadi jumping yang luar biasa, di mana peradaban manusia itu mengalami pertumbuhan luar biasa sejak tahun 2000-an atau di abad 21 ini. Kalau kita lihat trennya itu dalam perkembangan peradaban itu, maka di zaman dahulu kebutuhan energi itu sedemikian kecilnya, tetapi seiring dengan industrialisasi dan kemudian sampai di abad ke-21 ini, di mana industri bertumbuh luar biasa, transportasi membludak luar biasa, penduduk bumi bertambah secara sangat signifikan, sudah hampir mendekati 8 miliar manusia, maka kebutuhan energi itu untuk kepentingan industri, rumah tangga, transportasi itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Di satu sisi, ternyata peradaban manusia sangat bergantung kepada sumber energi fosil. Paling banyak adalah batu bara, kemudian minyak bumi, dan yang ketiga adalah gas alam. Tiga ini yang menempati porsi paling besar dalam atau sebagai sumber energi aktivitas manusia dalam peradabannya. Sebagai gambaran dari kebutuhan energi untuk mengembangkan peradaban itu, kita bisa melihat pada grafik berikut ini, di mana manusia di seluruh muka bumi ternyata mengalami peningkatan luar biasa di dalam memanfaatkan energi batu bara misalnya. Kita melihat sejak tahun 1800-an sampai 2000-an ini, ternyata grafiknya itu luar biasa peningkatannya, eksponensial. Dalam grafik konsumsi batu bara berikut ini misalnya, kita melihat betapa terjadi lonjakan kebutuhan energi dengan berbasis pada batu bara itu. Pada bagian kiri itu adalah gambaran besarnya energi dalam exajoules per tahun, dan kemudian ke arah kanan itu adalah pertambahan tahunnya mulai dari 1820 sampai tahun 2000-an. Kita melihat pada tahun 1800-an itu kebutuhan energinya sedemikian rendahnya, hampir-hampir mendekati angka 0. Tetapi sejak tahun 1920-an, kira-kira 100 tahun kemudian, terjadi pertumbuhan konsumsi energi yang luar biasa seiring dengan proses industrialisasi. Dan lebih gila lagi itu adalah pada abad ke-20, kita lihat grafiknya meningkat sangat tajam sampai dengan 1980-an. Dan lebih menggila lagi adalah pada tahun 2000-an memasuki abad 21. Kalau dilihat pada detail angkanya, maka periode tahun 2019 sampai 2020, 2-3 tahun yang lalu, itu sebetulnya sempat turun menjadi 1,181 miliar ton dikarenakan ada pandemi. Tetapi kemudian naik lagi pada periode 2021 dan 2022, rebound menjadi 1,226 miliar ton dan 1,229 miliar ton. Bahkan pada tahun 2023 diperkirakan angkanya masih meningkat lagi lebih dari 5%. Grafik sederhana ini menggambarkan betapa rakusnya peradaban manusia modern untuk mengkonsumsi energi. Gambarannya dari batu bara. Ternyata pada minyak
juga demikian adanya terjadi peningkatan yang luar biasa. Kita lihat pada tabel berikut ini, pada tahun 2021 produksi minyak itu berkisar sekitar 95 juta barel per hari. Naik pada tahun 2022 menjadi 99,85 juta barel per hari. 2023 naik lagi menjadi 101 juta barel per hari, dan diperkirakan tahun 2024 itu juga akan meningkat menjadi 102 juta barel per hari. Sedangkan pemakaiannya juga mengalami peningkatan terus-menerus, mulai dari 90 juta barel per hari ke 99 ke 101 ke 102,8 juta barel per hari. Dan yang demikian ini konsisten pada penggunaan sumber energi dari gas alam, yang grafiknya juga terus meningkat sejak abad ke-18, 19, abad 20 sampai abad 21 ini. Poin pentingnya adalah peradaban manusia membutuhkan energi yang luar biasa besarnya dan masih bertumpu kepada penggunaan energi fosil, di mana itu tidak bisa diperbarui. Minyak bumi misalnya akan segera habis dengan penggunaan konsumsi yang seperti itu, diperkirakan sekitar 40 sampai 50 tahun lagi ke depan. Sedangkan gas alam diperkirakan tinggal 60-an tahun lagi ke depan. Batu bara diperkirakan masih sekitar 100 tahun ke depan. Tetapi semua itu sesungguhnya menunjukkan kita sedang mengalami krisis sumber-sumber energi, di mana ini sekaligus memunculkan perusakan yang luar biasa terhadap lingkungan hidup kita, sehingga planet bumi mengalami masalah, menjadi lebih panas, suhunya meningkat, ada gas rumah kaca, ditambah perusakan ozon dan atmosfer dan seterusnya yang menurunkan kualitas kehidupan manusia sendiri. Sementara perkembangan peradaban itu bukan menurun, tetapi justru meningkat semakin tajam. Artinya kebutuhan akan sumber-sumber energi yang baru dan terbarukan itu sesungguhnya menjadi sangat signifikan. Di satu sisi sumber-sumber energi fosil sedang menurun, habis tidak akan lebih dari 100 tahun ke depan, tetapi pertumbuhan peradaban, kebutuhan sumber-sumber energi justru meningkat. Maka peradaban manusia sedang mencari sumber-sumber energi yang mungkin energi baru di samping energi fosil itu, dan bahkan yang terbarukan yang akan terus-menerus berganti dan tidak akan ada habisnya. Itulah strategi ke masa depan, ditambahkan dengan energi yang semakin bersih. Maka kita lihat di dalam strategi pengembangan sumber energi ke depan, penggunaan fosil itu akan mengalami penurunan porsinya. Sedangkan energi baru dan terbarukan itu justru ditingkatkan. Sumber-sumber energi baru dan terbarukan itu diharapkan bisa dikembangkan dari tenaga air. Tetapi yang jadi masalah, tenaga air itu membutuhkan sumber-sumber air yang justru di dekade-dekade terakhir ini sedang mengalami masalah. Dikarenakan kerusakan lingkungan hidup, kerusakan hutan sebagai catchment area, dan seterusnya. Yang kedua diambil dari panas bumi, geotermal, yang diharapkan ini masih menyimpan cukup banyak, terutama di kawasan-kawasan lingkaran cincin api yang memiliki gunung-gunung berapi, seperti Indonesia misalnya. Yang ketiga diharapkan dikembangkan dari tenaga angin. Kawasan-kawasan yang memiliki pergerakan angin cukup baik, maka di sana didirikan itu kincir-kincir angin yang kemudian dikonversi melalui turbin untuk menjadi tenaga listrik. Yang lainnya lagi adalah menggunakan tenaga matahari, baik panasnya maupun cahaya mataharinya yang bisa diubah secara langsung menjadi listrik. Dan termasuk di dalamnya energi baru dan terbarukan itu adalah energi nuklir, yang cadangannya sesungguhnya di muka bumi ini sangat besar. Tetapi sesungguhnya kita semua mestinya menguasai teknologi itu, karena ini adalah teknologi masa depan. Di satu sisi energi fosil akan segera habis. Di sisi yang lain, energi yang baru diantaranya terkait dengan air itu terbatas, angin itu terbatas, kemudian panas bumi juga terbatas, bahkan dari yang cahaya matahari pun itu memiliki keterbatasan. Maka yang semestinya kita lakukan adalah mengambil potensi sumber energi yang terbesar, yaitu dari energi nuklir ini. Tetapi poinnya memang adalah penguasaan teknologi tinggi, dikarenakan memang ini memiliki potensi yang sangat besar.
besar. Ketika potensi manfaat itu besar, maka dengan sendirinya potensi masalahnya juga akan menjadi lebih besar. Itu adalah filosofi teknologi. Jadi kalau kita membayangkan nih misalnya sebagai contoh, ketika kita mengembangkan transportasi berupa sepeda pancal, sepeda angin, maka kecepatannya maksimum ya katakanlah hanya belasan atau 20-30 km per jam, dengan potensi kecelakaan mungkin akan lecet-lecet kalau kita jatuh. Tetapi ketika ini kita kembangkan menjadi sepeda motor, kecepatannya lebih tinggi lagi, bisa sampai 100 km per jam misalnya. Tapi potensi kecelakaannya itu akan lebih fatal. Akan tetapi peradaban teknologi manusia kemudian memberikan teknologi pengamanan dengan lebih baik, yaitu remnya lebih bagus, ada koplingnya, ada persnelengnya, dan seterusnya, sehingga perkembangan teknologinya ini bisa memberikan keamanan yang juga lebih baik kepada teknologi yang manfaatnya lebih banyak itu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.